Pemirsa, kebutuhan hidup manusia selalu berubah sewaktu-waktu. Nah, apakah ini berarti kita harus terus mengevaluasi polis asuransi yang kita miliki? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini saya telah bersama Bapak Prasojo Agung, Head of Operation and Customer Service dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Chandra. Baik, Pak Agung, berbicara mengenai polis asuransi, apakah memang kita harus selalu mengevaluasi polis asuransi yang kita miliki, Pak? Ya, kondisi finansial dan kebutuhan proteksi bersifat sangat dinamis. Seiring berjalannya waktu, pasti ada peningkatan dan penurunan kebutuhan proteksi. Yang lebih sering terjadi biasanya peningkatan, Mbak Chandra. Kebutuhan proteksi itu meningkat, di mana seiring menanjaknya penghasilan kita juga butuh peningkatan proteksi untuk diri sendiri dan keluarga. Di tengah perjalanan sangat besar kemungkinan kita membutuhkan jaminan masa depan seperti masa tua, asuransi penyakit kritis, asuransi pendidikan, karena kita tidak pernah tahu resiko apa yang akan menimpa kita di kemudian hari. Kira-kira begitu Mbak Chandra. Tapi kondisi asuransi seperti apa sih kiranya Pak yang menyebabkan kita perlu mengevaluasi ini polis asuransi yang kita miliki, harusnya seperti apa? Evaluasi terhadap polis asuransi biasanya terjadi saat terjadi perubahan kondisi keuangan. Ya, misalnya kita mengalami kenaikan gaji yang memungkinkan anggaran asuransi kita bisa tambah. Terus terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga, seperti ada kelahiran, ada kematian, ada pernikahan, dan lain-lain. Jadi kira-kira hal-hal itulah yang membuat kita perlu melakukan evaluasi kembali terhadap asuransi yang kita miliki. Jadi memang perlu dievaluasi. Namun pertanyaan selanjutnya pastinya seberapa sering kita harus melakukan evaluasi ini, Pak? 6 bulan sekali, setahun sekali, atau bagaimana? Ya, sebagai aturan praktis selalu merupakan langkah yang baik untuk meninjau asuransi kita jika setiap 2-3 tahun. Idealnya seperti itu, Mbak Chandra. Waktu tersebut merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kebutuhan keluarga dan menentukan apakah cakupan polis masih memadai atau tidak. Jadi setiap 2-3 tahun sekali kiranya paling idealnya ya Pak ya. Nah, dalam mengevaluasinya kiranya apa yang perlu sekali diperhatikan? Pertama, kemampuan finansial yang harus kita perhatikan. Sesuaikan perlindungan dengan kemampuan finansial kita. Terus kebutuhan finansial keluarga juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Apakah memerlukan perlindungan tambahan atau bahkan membeli jenis asuransi lainnya sebagai persiapan masa depan atau masa tua. Kondisi keuangan keluarga juga perlu dipertimbangkan, apakah mengalami tambahan anggota keluarga. Kemudian yang mungkin bisa juga perlu dipertimbangkan adalah perlindungan produk asuransi yang saat ini dimiliki. Tinjau kembali perlindungan dan coverage dari asuransi yang saat ini kita miliki, dari sisi uang pertanggungan, dari cakupan perlindungan penyakit kritis, atau ada tidaknya perawatan medis di luar negeri dan manfaat-manfaat yang lain yang benar-benar kita butuhkan. Kira-kira begitu, Mas Andra. Oke, jika kita setelah mengevaluasi ternyata ada yang tidak cocok, barangkali polis yang asuransi yang kita miliki justru berlebihan, bukan tidak kekurangan. Lantas solusinya bagaimana, Pak? Bisakah dirubah polis asuransi kita? Sangat mungkin untuk dirubah. Jadi ada tips juga dalam mengevaluasi asuransi kita nih. Lakukan evaluasi dengan agen asuransi atau financial advisor kita. Lakukan minimal 2 tahun sekali, atau jika ada perubahan kebutuhan di dalam keluarga, ya. Selalu telaah kembali kebutuhan serta kemampuan finansial. Jangan memaksakan diri jika kondisi finansial tidak mencukupi. Sebaliknya, jika kondisi finansial terus melonjak, kebutuhan proteksi juga pastinya akan terus melonjak. Persyaratannya apa Pak untuk jika kita ingin mengubah polis asuransi kita? Ya, untuk beberapa perusahaan asuransi, perubahan-perubahan memang menyaratkan untuk nasabah mengisi form. Lalu kemudian customer service atau agent dari perusahaan asuransi dapat membantu mengguideline, menuntun kita semua untuk bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap cakupan cover resiko asuransinya. Baiklah Pak Agung, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.